Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Para pendengar RRI Pro 1 Lux Mawe dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan perlindungan, pemeliharaan, yang telah memberikan rahmat dan nikmat yang cukup banyak kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kita mencoba menghitung-hitung rahmat dan nikmat Allah, maka sungguh kita tidak akan sanggup menghitungkannya. Salat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat secara umum, secara sederhana, secara ringkas tafsir daripada surat An-Nas. Surat An-Nas adalah sebuah surat yang sering kita baca, sering kita dengar, yang setiap hari kita ulang-ulang, yang mudah-mudahan banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil. Surat An-Nas ini adalah merupakan surat yang terakhir atau surat ke-114 urutannya kalau kita membuka Al-Quran. Dan surat ini juga bergandengan dengan surat Al-Falaq. Jadi antara surat An-Nas dan surat Al-Falaq adalah dua buah surat yang disebut dengan dua surat perlindungan. Karena memang di dalam kedua surat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung kepada Rabbun, yaitu Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemelihara, penjaga yang mengawasi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini juga dengan sifatnya Al-Malik. Malik artinya raja yang menguasai, raja yang memiliki kekuatan, pemeliharaan yang itu meliputi dunia dan akhirat. Kemudian ilahin nas, yaitu al-ilah, Allah sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai al-ilah. Al-ilah ini yang kita sembah. Para pendengar dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara umum ayat ini membicarakan tentang bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian perlindungan dari apa? Dari kejahatan manusia. Kalau dalam surah Al-Falaq juga disebutkan dari kejahatan tukang sihir, dari kejahatan kegelapan malam, tentunya berbagai macam bentuk kejahatan. Mungkin bisa saja kejahatan daripada makhluk-makhluk Allah selain manusia, mungkin binatang berbisa, atau kejahatan manusia yang berbentuk kezaliman dan perampokan, penindasan, dan berbagai macam bentuk kejahatan-kejahatan lainnya. Nah, di dalam surat An-Nas Allah menyebutkan kejahatan selain dari itu, yaitu berbentuk kejahatan daripada syaitan itu sendiri. Dan syaitan itu sendiri dibagi kepada dua. Ada syaitan yang berbentuk manusia yang bisa kita lihat, kemudian juga syaitan yang berbentuk jin itu sendiri yang tidak bisa kita melihat. Di sini Allah menyebutkan alladzi yuwaswisu, yang diwaswas dalam hati kita. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat dari awal ayat ini. Allah berfirman, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Di sini Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "A'udzu."
Aku berlindung kepada siapa? Rabbin nas, kepada Tuhannya manusia. Nah, di sini sekaligus memberikan pelajaran dan pemahaman yang luar biasa kepada kita bahwa saat kita meminta perlindungan, jangan meminta perlindungan kepada selain Allah. Karena tidak sedikit dalam perjalanan kehidupan kita, ada manusia yang meminta perlindungan kepada selain Allah. Dan ada di antara mereka yang meminta perlindungan kepada patung. Ya, karena patung itu yang mereka sembah. Jadi itu yang disembah sehingga dia meminta perlindungan kepada patung tersebut agar melindunginya, memeliharanya dan seterusnya. Nah, ini salah. Ada di antara mereka yang menuhankan binatang, katakanlah seperti sapi, monyet, atau binatang-binatang yang lainnya yang dianggap mampu memberikan perlindungan. Nah, ini juga salah. Nah, atau tidak sedikit juga ada kala orang yang meminta perlindungan kepada pohon-pohon besar. Nah, di sini kita melihat ada di antara mereka yang ada di antara manusia yang menganggap bahwa pohon-pohon besar tersebut adalah bisa memberikan perlindungan kepadanya, sehingga dia akan memberikan sesajen sebagai bentuk sesembahan kepada pohon tersebut, meletakkan makanan, meletakkan minuman atau apa saja yang menurut mereka yakini itu sesembahan kepada pohon tersebut. Nah, ini juga salah. Ada di antara mereka juga yang meminta perlindungan kepada laut, sehingga dia memberikan sesembahan. Ya, kadangkala mereka memotong binatang, apakah itu lembu, binatang-binatang yang lain, kerbau, kemudian dagingnya diambil untuk manusia, sedangkan tulang belulangnya itu dihanyutkan ke laut. Karena dianggap itu sebagai makanan Tuhan mereka itu laut, atau dia beranggapan bahwa dengan menghanyutkan tulang belulang itu ke laut supaya laut itu memberikan ikan. Nah, ini juga salah. Nah, ada di antara mereka juga yang meminta perlindungan pada bintang. Jadi mereka menyembah bintang. Nah, ini juga salah. Ada di antara mereka juga yang menyembah matahari sehingga meminta perlindungan kepada matahari. Atau kaum Majusi, mereka yang menyembah api, dianggap api itu sebagai Tuhan bagi mereka, maka dia meminta perlindungan kepada api tersebut. Atau apapun bentuk taghut, taghut itu adalah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ada sejak zaman kafir jahiliyah dulu. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperkenalkan Allah agar mereka menyembah Allah. Nah, ini juga kita melihat satu surat lagi sebelumnya, itu surat Al-Ikhlas. Jadi surat Al-Ikhlas ini diantara asbabun nuzulnya adalah ketika orang-orang kafir jahiliyah pada saat itu mengejek Rasulullah. Apa yang mereka katakan? Wahai Muhammad, kami punya nama-nama dari Tuhan kami. Manat, Lata, Uzza, Hubal, macam-macam nama Tuhan mereka, sehingga menantang Rasulullah. Ya Rasulullah, apa nama Tuhan kamu? Ya, siapa Tuhan kamu? Maka akhirnya turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Muhammad, katakanlah, dialah Allah yang esa. Jadi kalimat Allah itu Allah sendiri yang memberikan namanya. Jadi Allah memberikan nama sebagai Tuhannya Muhammad sebagai jawaban daripada permintaan orang-orang kafir jahiliyah pada saat itu. Dan tidak ada pada orang-orang kafir jahiliyah itu nama Tuhan mereka itu yang disebutkan adalah Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada. Nah, ini luar biasa, Masya Allah. Jadi ketika mereka pada saat itu menantang Nabi Muhammad, maka turunlah surat Al-Ikhlas itu, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Rabb kamu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran awal dari surat An-Nas ini, kita meminta perlindungan kepada Rabbin Nas. Siapa Rabbin Nas? Allah. Jadi bukan Tuhan selain Allah. Jadi kalau Anda dalam keadaan takut, Anda dalam keadaan sempit, sulit,
dan butuh pertolongan, maka jangan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekaligus dalam surat An-Nas ini Allah ajarkan kepada kita tentang ketauhidan dan keimanan. Ketika Anda meminta perlindungan, maka a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia atau Rabbun. Rabbun di sini bermakna adalah pemelihara. Jadi jangan meminta kepada selain Allah. Itu lemah dan tidak punya kekuatan. Nah, ini ayat yang pertama. Sekaligus ini pengajaran pada kita tentang bagaimana di sini juga mengandung nilai ketauhidan tentang tauhid daripada rububiyah, tentang kekuasaan Allah, Allah yang memelihara dan menguasai kita dan seluruh alam baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Kemudian yang kedua adalah Malikin Nas, raja manusia, ya, yang menguasai di dunia dan di akhirat. Maka tidak sedikit manusia-manusia yang latah hari ini mencoba mereka mewariskan sifat daripada Fir'aun, ya, menganggap dirinya raja, menganggap dirinya paling berkuasa. Kalau dapat kekuasaan seolah-olah dialah yang paling hebat, yang akhirnya dia menzolimi orang-orang yang dia pimpin. Nah, ini salah. Kita harus ingat, boleh saja kita dapat pangkat dan jabatan di dunia, kita harus ingat bahwa itu titipan yang Allah titip kepada kita. Raja yang sesungguhnya adalah, penguasa yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Malikin Nas ini mengingatkan kita bahwa kita ini makhluk. Ada raja yang menguasai makhluk, menguasai kita semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini berlindung, kita meminta perlindungan kepada rajanya manusia. Jangan meminta perlindungan kepada manusia. Manusia itu lemah, atau makhluk-makhluk yang lain itu adalah lemah. Tapi memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Malikin Nas, rajanya manusia. Di yaumil akhirat nanti, ketika terjadi kiamat kubra, ketika makhluk berkumpul nanti, manusia berkumpul nanti di hari akhirat, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala, ya, menantang manusia, memanggil manusia, menyeru manusia. Wahai manusia, di mana taghut-taghut yang dulu kamu sembah? Sesembahan-sesembahan yang dulu kamu sembah selain aku, baik itu berupa patung, berupa pohon besar, berupa sungai, berupa binatang, dan sembahan-sembahan yang lainnya selain aku. Mana sesembahan kamu yang kamu persekutukan tentang aku itu? Datangkan pada hari ini kalau mereka adalah punya kekuatan. Nah, ini berhati-hati. Maka bersyukurlah kita kepada Allah yang kita lahir di dunia ini memeluk agama Islam, kemudian menyembah Allah yang satu, Allah yang esa. Ya, tidak salah menyembah Tuhan. Nah, ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gini, surat An-Nas ayat kedua ini mengajarkan kepada kita bagaimana saat kita meminta perlindungan, maka perlindungan yang kita meminta adalah kepada Rabb yang menguasai. Hebat sekali manusia, punya ilmu pengetahuan, sains dan teknologi yang luar biasa. Tetapi manusia tidak bisa menduga kapan turunnya hujan. Manusia tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Dan manusia tidak tahu apa yang ada di dalam rahim. Dan manusia juga tidak tahu di bumi mana, tanggal berapa, hari apa, jam berapa dia mati. Tidak ada yang tahu. Itu menunjukkan ternyata manusia itu lemah sekali. Maka di sini Allah ajarkan kita memintalah perlindungan, permohonan kepada Rabb, yaitu Malikin Nas, yang menguasai manusia itu sendiri. Kemudian ayat yang ketiga adalah Ilahin Nas. Tadi kita meminta kepada Rabb yang memelihara, yang menguasai, yang maha merajai di dunia dan di akhirat. Kemudian Ilahin Nas, itulah Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah, yang diibadahi. Ya. Jadi keyakinan kita terhadap kekuasaan Allah, keyakinan kita terhadap perlindungan dan pemeliharaan Allah, maka muncullah dalam sifat saat ibadah kita adalah hanya kepada Allah kita beribadah, bukan kepada selain Allah. Ilahin Nas. Sekaligus ini mengajarkan kepada kita bagaimana di sini juga ada tauhid uluhiyah. Yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya
5 waktu sehari semalam muazin memanggil kita untuk menyembah Allah, maka penuhi panggilan Allah tersebut agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, meminta perlindungan kepada Allah yang maha memelihara kita, yang maha menguasai kita, kemudian yang berhak diibadahi. Ketika sifat dan sikap itu ada pada diri kita, maka disitulah keimanan yang benar hadir dalam diri kita, ketauhidan yang benar yang ada pada diri kita. Maka dengan izin Rabb kita tentunya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, kita meminta perlindungan kepada Allah dari segala keburukan kita, dari segala keburukan dan kejahatan daripada syaitan itu sendiri. Nah, maka ayat selanjutnya Allah menyebutkan min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, inilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitan al-khannas yang tersembunyi di dalam jiwa kita. Maka Ibnu Abbas juga mengartikan daripada makna khannas ini adalah timbul dan tenggelam. Di mana di saat seorang hamba malas beribadah atau mungkin dia banyak bermaksiat kepada Rabb-nya, maka bisikan-bisikan syaitan itu akan semakin timbul dalam hati seseorang. Tapi ketika dia beribadah kepada Rabb-nya, memuji Rabb-nya, melakukan amal-amal soleh, amal-amal mulia, maka dia tenggelam. Maka bisikan-bisikan itu juga akan tenggelam. Tapi ketahuilah, bisikan syaitan itu akan terus hadir dalam diri kita. Maka bagaimana kita memilah dan memilih mana bisikan malaikat dengan bisikan syaitan? Ketahuilah, bisikan syaitan itu dia membisikkan kepada kita melakukan kejahatan, ragu terhadap kekuasaan Allah, agar melakukan berbagai macam kemaksiatan. Nah, kalau ini kita rasakan dalam diri kita, maka itu adalah bisikan syaitan, dan cepatlah kita membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan bacakan surat An-Nas dan surat Al-Falaq dalam kita meminta perlindungan kepada Rabb kita. Nah, kemudian yang selanjutnya menarik di sini kita melihat bahwa di samping bisikan syaitan itu yang hadir dalam diri kita, ada syaitan yang berbentuk manusia. Nah, ketahuilah, bila ada manusia membisikkan kepada kita, mengajak kita, mengarahkan kita kepada kejahatan, maka sesungguhnya manusia tersebut juga adalah syaitan. Cuma syaitan yang berbentuk manusia. Nah, maka oleh karena itu, para pendengar RRI Pro 1 Luxmai dimanapun berada, mudah-mudahan dengan kajian singkat ini memberikan pemahaman, penguatan pada kita, agar kita memiliki ketauhidan yang benar, keimanan yang benar, meminta perlindungan kepada Rabb kita yang bersifat daripada rububiyah, Rabbun, pemelihara, penguasa, kemudian Malik, raja yang menguasai, kemudian ilahin nas yang berhak kita ibadahi, dari kejahatan-kejahatan, bisikan syaitan dan bisikan manusia yang itu mengajak kita berbuat jahat. Mudah-mudahan dengan rahmat dan nikmat Allah, dari kajian singkat surat An-Nas ini memberikan kekuatan pada kita bahwa Allah lah yang melindungi kita, Allah lah yang memelihara kita, Allah lah yang memberikan rahmat pada kita, Allah lah yang menjauhkan kita daripada bisikan-bisikan syaitan itu sendiri, sehingga kita menjadi pribadi yang taat, pribadi yang baik, bahagia di dunia dan insya Allah bahagia di akhirat dengan mendapatkan nikmat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.